Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memulai lagi perkuliahan kita ya. Ini pertemuan yang ketiga dan pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang komunikasi nonverbal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke. Komunikasi nonverbal itu seringkali disebut sebagai silent language, bahasa diam. Nah, tidak ada kata-kata yang dikeluarkan atau yang kita sampaikan, sehingga dikatakan sebagai nonverbal. Komunikasinya bisa melalui ruang, gerak tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, variasi vokal, dan diam. Kata Devito begitu. Komunikasi nonverbal ini merupakan simbol nonvokal yang sering kita gunakan secara tidak sadar. Nah, contoh misalnya kalian diajak temannya pada saat kalian sedang belajar mengerjakan tugas, ada temannya mengajak ke Royal. Karena sedang asik belajar, jawaban yang kamu berikan geleng-geleng kepala. Atau misalnya ada temannya pamit, aku duluan ya, kamu cuma mengangguk-ngangguk aja. Atau pakai bahasa oke, nah jari bundari oke, atau pakai jempol sip. Nah, meskipun tidak mengatakan sesuatu, lawan bicara kita sudah memahami akan respon yang kita berikan terhadap pertanyaan atau pernyataan yang dia sampaikan. Tapi bisa jadi juga mereka berkomunikasinya secara nonverbal. Misalnya mau mengajak, tidak mengatakan apa-apa tapi kemudian pegang tangan sambil diseret. Itu tanpa dikatakan kamu ikut aja. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu mau untuk diajak. Tapi ada kalanya kemudian menarik tangannya. Kamu menarik tanganmu ketika dipegang, nah itu menunjukkan kamu nggak mau. Ada banyaklah situasi atau simbol-simbol nonverbal, bahasa atau komunikasi nonverbal yang kita sampaikan dalam keseharian. Kira-kira antara komunikasi verbal dengan nonverbal itu seberapa sih? Kalau menurut siapa ini ya? Ini salah satu hasil proceeding simposium internasional itu mengatakan bahwa komunikasi nonverbal atau nonverbal communication paling sering menyampaikan bagian informasi sosial yang lebih besar. Bisa jadi lebih dari 65%. Sementara kalau komunikasi verbal itu kurang, yaitu bisa jadi kurang dari 35%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa betapa komunikasi nonverbal itu lebih sering kita gunakan. Atau penggunaannya itu lebih dominan daripada komunikasi verbal. Apa sih yang membedakan antara komunikasi verbal dengan nonverbal? Kita memang mendiskusikan dulu nonverbal dulu, karena yang lingkupnya lebih luas ya. Kalau komunikasi verbal itu mencakup satu dimensi, ya sudah kata-kata yang kita katakan. Sedangkan nonverbal itu melibatkan multidimensi. Kita bisa memberikan begitu banyak interpretasi terhadap bahasa nonverbal yang kita sampaikan. Verbal bersifat intermittent, yaitu bergantian, sedangkan nonverbal bersifat kontinu. Nah, terus menerus. Jadi kalau verbal itu kan saya tidak mau
Tapi kalau nonverbal kan enggak ya. Verbal kurang bisa disalahartikan, sedangkan nonverbal cenderung multitafsir ya, ambigu, tidak pasti. Bisa jadi contoh misalnya ya, kalau di Indonesia ketika orang mengatakan iya, itu isyaratnya atau bahasa nonverbalnya adalah dengan mengangguk. Tapi kalau di India dengan menggeleng. Atau misalnya bahasa diam. Bahasa diam ketika ditawari sesuatu diam. Atau ditanya sesuatu diam. Kita bingung mau menerjemahkan. Dia marah. Atau dia mengiyakan. Ataukah menolak. Itu kan bingung ya. Seperti kalau kalian ditawari orang tua. Mau dinikahkan dengan si A atau si B, nah diam, itu kan orang tua bingung, iki gelem apa emoh. Jadi seringkali kalau nonverbal itu multitafsir. Kemudian verbal itu memiliki pengaruh yang lebih kecil ketika isyarat verbal dan nonverbal saling bertentangan. Contoh misalnya begini. Misalnya kalian pinjam sesuatu ke temannya, aku pinjam ya. Kemudian temannya menyaut, ya. Bahasa secara verbal yang dipakai iya, makna iya adalah boleh. Tapi ketika intonasi iya itu ya, atau ya intonasinya rendah, kemudian ekspresi mukanya ndak enak, nah, itu pasti kalian akan merespon, oh gak situ. Nah, jadi sering kali terjadi kontradiksi antara bahasa verbal dengan nonverbal. Dan kecenderungan orang itu akan memaknai yang nonverbal itu boleh, tapi koyo ora pati berkenan, wis gak situ. Nah. Komunikasi verbal itu seringkali kita sengaja, jadi kita tata. Kalau saya mau menghadap ini nanti bahasanya gimana ya. Tapi kalau nonverbal tidak. Nah, contoh misalnya kalian mau WA ke dosennya, tanya sama temennya. Atau sering misalnya kakak kelas kalian itu mau bimbingan, gak dibales-bales. Akhirnya dia mencoba redaksinya seperti apa ya. Nah, saya sering diminta bantu itu, Bu. Gimana redaksinya ya? Saya mau bimbingan agar bahasa yang saya gunakan tepat. Nah, itu kalau secara misalnya tulisan. Tapi kalau secara kita sampaikan sebelum ketemu orangnya, kita sudah persiapan dulu. Latihan dulu di kamar dengan kaca ya, pakai kaca. Kita mau menyampaikan ini, mau ngadep ini. Nah, settingnya kita pelajari betul untuk menyampaikan bahasa yang tepat. Verbal itu bisa. Tapi kalau non-verbal itu secara otomatis muncul. Jadi sangat ya bukan tidak bisa juga sih kalau orang memang sudah sangat terlatih untuk memanipulasi komunikasi nonverbalnya. Nah, tapi sangat sulit sekali. Nah, seringkali respon itu bahasa nonverbal itu muncul dengan sendirinya seiring dengan kondisi emosi atau yang lain. Kemudian komunikasi nonverbal memberi lebih banyak wawasan tentang keadaan emosional. Bagian dari ekspresi emosi itu biasanya komunikasi yang nonverbal. Kalau yang verbal itu kita bisa tata sesuai dengan norma masyarakat, misalnya ya kayak tadi kita tata bahasanya, tapi yang nonverbal itu susah. Contoh lagi misalnya,
Di tradisi kita itu kan kalau ketemu orang menyapa. Kadang kita di depan rumah kemudian ada orang lewat, monggo Bu, nggih. Nggih itu ndak lihat siapa yang lewat misalnya. Nah, itu yang menyapa itu ya paham, oh dia tidak memperhatikan meskipun ya, nah, yang disampaikan adalah nggih misalnya, tapi karena disampaikan dengan tanpa menoleh, tanpa melihat siapa yang mengajak bicara, maka yang diajak bicara pun juga akan memberikan makna yang berbeda. Mungkin oh tidak diperhatikan atau apa. Nah, banyak jenis komunikasi nonverbal yang dikenal lintas budaya. Kayak tadi yang saya contohkan, beda jawaban iya orang India dengan Indonesia. Atau apalagi ya, banyak ya hal-hal yang secara nonverbal itu terkait dengan budaya antar satu dengan yang lain. Kalau di Jawa Tengah itu misalnya monggo. Nah, monggo itu dengan jempol terus kemudian menunduk. Nah, itu menunjukkan sangat mempersilahkan. Meskipun dia tidak bilang monggo misalnya. Tapi kalau orang Jawa Timur misalnya, itu cuma tangan di nggak bisa lihat ya, tangan silahkan tapi tangan cuma ditunjukkan ke arahnya. Jadi ada perbedaan budaya. Beberapa jenis komunikasi nonverbal itu ada gerak tubuh, body motion, gerak dan sikap tubuh, gesture dan body stance, wajah dan mata, kemudian jarak dan wilayah, sentuhan, waktu, paralanguage, kemudian presentasi diri atau self presentation. Kita akan lihat satu persatu dari ini ya. Gerakan tubuh itu meliputi gerak tubuh, mata, ekspresi wajah, postur tubuh, misalnya badan kita itu seperti apa. Nah, ini ada bidang yang mempelajari ini namanya kinesik ya. Bagaimana sih postur tubuh kita agar enak misalnya. Enak itu dalam arti ketika berkomunikasi orang merasa nyaman. Gesture itu terkait dengan gerakan bagian tubuh bagian atas, biasanya tangan. Seringkali dilakukan secara sadar, gerakan tangan yang berbeda membantu menekankan makna dan mengatur interaksi antara atau di antara peserta komunikasi ini. Nah, gerakan tangan kita misalnya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana memberikan makna terhadap komunikasi kita. Apa yang kita lakukan dengan tangan kita lah, kita nepuk orang, kita atau ketika berbicara berapi-api itu tangannya dengan gerakan-gerakan yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat ya, banyak sekali kalau kita melihat lawan bicara kita, atau bisa jadi kita sendiri yang berbicara dengan cara seperti itu. Posisi tubuh, sikap, postur tubuh juga memainkan peran penting dalam komunikasi. Cara seseorang membawa tubuh dan gerak tubuhnya. Apakah postur tubuh misalnya agak mengkeret gini misalnya, tidak yakin dengan dirinya. Nah, jadi bagaimana kita menggerakkan tubuh kita, itu akan memberikan makna. Atau ketika kita berkomunikasi, itu juga bagian dari cara kita menyampaikan pesan. Ekspresi wajah, nah ini banyak sekali. Biasanya emoticon di WA itu kan kalian sudah belajar tentang itulah. Sedih atas situasi itu, emoticonnya berderai air mata. Bahagia muncul gambar-gambar love itu, guys. Senyum saja, sampai senyum yang
pipinya memerah, nah senyum tersipu. Nah itu di WA banyak ya contoh-contohnya seperti itu. Atau kita lihat gambar juga, ada beberapa penelitian tentang ekspresi. Ini orang bahagia, ini sedih, ini seperti apa. Nah, itu dari foto itu kemudian mereka diminta untuk mengidentifikasi. Ternyata juga memang ada perbedaan. Gerakan mata, mata dikatakan sebagai jendela hati. Nah, kalau kita sedang ngomong, orangnya lihat kita terus, kita jadi tidak enak. Atau kita ajak bicara tapi yang dilihat atas, atau fokus pada apa yang kita bicarakan. Jadi kita akan mengetahui bagaimana kondisi seseorang itu. Ini katanya bisa dilihat dari matanya, sendu. Sendu, sedang tidak bergairah ataukah sedang berapi-api. Dia marah itu kan beda ya, matanya itu berbeda ketika marah, ketika senang, ketika sedih. Jarak dan wilayah digunakan oleh orang untuk mengungkapkan hubungan yang ada di antara dan atau di antara mereka. Umumnya orang menggunakan ruang interpersonal atau personal. Nah, ini terkait dengan jarak yang terkait dengan ruang. Kalau ruang itu ruang personal, misalnya ruang yang terjadi ketika individu berkumpul dan menyimpang, ya, tergantung pada hubungan. Nah, ketika ruang personal itu satu dengan yang lain, seperti apa kita berjaraknya. Pada orang yang kita merasa dekat, jaraknya dekat. Kita berada dalam satu ruang itu. Kadang kan ada teman, ayo ikut aku kemana? Ke ruang itu, enggak ah. Karena dia merasa misalnya tidak nyaman di situ. Tapi ada kalanya ke situ, ayo. Atau secara berdekatan, kalau kita tidak kenal baik dengan seseorang itu, kita ndak apa ya, mau mendekat yang sangat dekat itu tidak nyaman. Beda lagi kalau di bis ya, karena memang kita tidak punya pilihan lain, meskipun berdekatan tidak ada komunikasi. Jadi jejer, tapi tidak ada komunikasi karena kedekatannya itu tidak bisa kita manai seperti yang saya jelaskan di awal. Karena memang faktor situasi membuat kita harus duduk berdekatan, tapi tidak ada interaksi. Itu menunjukkan saling tidak kenal. Nah, ini ruang personal dikategorikan oleh hal ya. Nah, ini jaraknya. Jarak intim, kontak fisik aktual itu sekitar 18 inci, 1,5 kaki. Santai pribadi 1,5 kaki sampai 4 kaki. Konsultasi sosial atau jarak sosial untuk bisnis interpersonal mulai 4 hingga 12 kaki. Jarak publik yang berkisar dari 12 hingga batas visibilitas atau pendengaran. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ruang personal ya. Ruang personal mana yang social space, public space itu beda-beda. Ini tingkat kenyamanan untuk berinteraksi. Kita lanjutkan wilayah. Wilayah itu menceritakan berapa banyak ruang yang bisa diharapkan oleh seseorang. Bisa ruang publik, interaksi, rumah, dan yang lain. Ruang-ruang area gitu loh. Ada kalanya kita nyaman di rumah kita sendiri, tidak nyaman di rumah orang lain. Di ruang publik di mana. Nah, itu juga berpengaruh ketika kita berkomunikasi. Wilayah publik itu di mana? Nah, pengaturan secara terbuka untuk siapa saja. Jadi, siapapun bisa berinteraksi di situ. Itu ruang publik. Ruang interaksi untuk orang-orang tertentu selama waktu tertentu. Kemudian wilayah rumah itu tempat atau ruang untuk melakukan kontrol terbesar. Lebih kecil lagi nanti rumah itu kamar biasanya. Nah, sudah kalau kamar itu kita merasa bebas untuk melakukan apapun. Kalau di rumah masih kalau kalian misalnya
Mesti ada beda ruang-ruang yang kalian nyaman atau tidak, tapi paling pribadi itu biasanya berada di kamar. Kalau di ruang publik mesti akan mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Sentuhan, nah ini sentuhan. Sentuhan dapat menunjukkan keakraban dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam proses komunikasi seperti jabat tangan, persahabatan, cinta, dan yang lain. Frekuensi sentuhan dan jangkauan perilaku menyentuh antar pribadi itu menunjukkan keintiman. Jadi kalau dipeluk mau misalnya ya, temennya ketemu terus kemudian bercanda itu sambil pelukan, nah itu menunjukkan bahwa keintimannya, jadi relasinya sangat intim satu dengan yang lain, itu bisa kita lihat di situ. Nah kalau tadi yang terkait dengan wilayah, itu pada wilayah-wilayah tertentu kita akan bisa melihat bagaimana pola-pola komunikasi yang kita kembangkan. Balik lagi ke sentuhan, misalnya ada orang yang kemudian diteblek itu apa? Disentuh itu kemudian marah. Tanganmu jangan gitu. Nah, itu berarti kita lihat dia merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Bisa disampaikan secara verbal, kadang kemudian melakukan penolakan dengan ini loh, pundaknya disingkirkan untuk menghindari tangannya. Nah itu menunjukkan tidak nyaman. Kemudian waktu. Nah, waktu ini misalnya ketika kita berkomunikasi, orang akan memberikan interpretasi terkait dengan waktu. Contohnya kita malam-malam jam 12 WA ke dosen yang berbeda jenis dengan kita. Pak atau Bu, bisa enggak besok bimbingan? Atau Bapak, Ibu, bahasanya enak, Bapak, Ibu, Bapak atau Ibu ya yang lawan jenisnya. Apakah Bapak besok ada waktu untuk bimbingan? Jam 12 malam WA-nya. Kira-kira akan menginterpretasikan apa? Atau misalnya hanya kirim emoticon aja. Atau pagi-pagi belum bangun orangnya. Ke teman yang menurutnya biasa saja, misalnya selamat pagi, bangun yuk. Nah pada lawan jenisnya kira-kira akan dimaknai seperti apa, dipersepsikan seperti apa, pasti akan berbeda kan. Nah jadi waktu itu juga kadang memberikan interpretasi terhadap komunikasi yang kita lakukan. Paralinguit itu ketika kita berkomunikasi menggunakan komunikasi verbal, itu ada hal-hal yang kita tidak sengaja itu muncul juga. Contoh misalnya ya, kita berkomunikasi misalnya. Nah, penekanan-penekanan yang ada dalam komunikasi verbal, intonasi suara, terus kemudian titik tekan, kita bisa merasakan apa yang terjadi, kondisi emosional seseorang itu, tapi tidak kita baca dari verbalnya, gitu loh. Itu paralinguisnya. Contoh misalnya begini. Dia mengatakan, saya baik-baik saja. Situasi ini membuat saya memahami apa-apa gitu. Tapi ketika mengatakan itu, kita bisa merasakan nada yang dia gunakan itu seakan-akan ada sesuatu yang benar-benar menekannya dan dia mencoba baik-baik saja. Menunjukkan dia sedang berjuang terhadap situasi itu. Nah, ini secara yang mengikuti hal-hal lain yang mengikuti ketika dia menyampaikan secara verbal. Nah ini para language. Sehingga seringkali kita memahami apa yang
tidak dikatakannya. Jadi lebih dalam lagi pemahaman kita terhadap situasinya. Diksi, nada tinggi, rendah, intensitas, cara penyampaian, kecepatan berbicara, dan yang lainnya ya. Nah, ini terkait dengan diksi. Nah, diksi ini menciptakan makna yang diinginkan dari suatu ucapan. Ketika sesuatu disampaikan disertai dengan gerakan tubuh, ekspresi. Nah, ini juga yang menyertai. Itu mencerminkan kondisi emosi peserta dalam situasi yang komunikatif. Presentasi diri, penampilan secara fisik gitu ya. Jadi apa ya? Orang akan menginterpretasikan, pakai bajunya wah dan yang lainnya misalnya. Ataukah dia sederhana? Kadang orang terjebak pada kesederhanaan. Kalau orang-orang apa ya, misalnya pakaian compang-camping nanti akan dipersepsikan seperti apa, pakaian penuh dengan perhiasan dari tangan depan ini sampai ke belakang pakai perhiasan kemana-mana, bajunya baju yang bagaimana. Bagaimana seseorang mempresentasikan dirinya itu juga akan menimbulkan interpretasi terhadap seseorang. Yang mempengaruhi komunikasi nonverbal itu satu, budaya. Bahasa nonverbal diinterpretasikan menurut budaya. Jadi tidak bisa kita mengatakan kalau di sini tidak. Kita lihat orang ini berkomunikasi, orang ini dari mana, sehingga kita bisa mengatakan atau menginterpretasikan terhadap bahasa yang dia gunakan, terutama bahasa nonverbal. Nah, misalnya contoh ada beberapa ini, senyum, jempol di atas, atau tanda oke begini ya. Tepuk tangan, gerakan kepala, terus menunjuk dengan jari telunjuk, kontak mata, jabat tangan. Nah, jabat tangan itu kan beda meskipun bentuknya sama jabat tangan, tapi pasti kalian merasakan berbeda. Mengoper benda ke satu tangan ke tangan yang lain, isyarat dengan jari telunjuk. Kalau tadi menunjuk dengan jari telunjuk ya, tapi kan ada kalanya isyarat dengan jari telunjuk. Kemudian tanda V, tangan pakai tangan gini ya. Nah, jadi ada banyak sekali dan yang lain sebagainya. Itu budaya itu mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi, dan akhirnya juga akan berdampak bagaimana kita menginterpretasikan terhadap pola-pola komunikasi yang dikembangkan. Gender, nah, antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Jadi kalian berkomunikasi dengan teman perempuan, yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Nah, ini akan berbeda karena dilihat dari gendernya. Fungsi komunikasi nonverbal itu pengulangan, pelengkap atau action dari kata-kata yang diucapkan. Nonverbal dapat mengulang kode verbal, melengkapi, yaitu mencocokkan pesan verbal atau action yang dilakukan. Bisa jadi juga mempertegas, bisa jadi juga kontradiksi ya. Pengganti pidato menggunakan nonverbal sebagai pengganti terjadi ketika seseorang tidak menggunakan bahasa verbal. Kalau kita lihat di TV itu, ada yang memberikan dengan bahasa isyarat. Nonverbalnya tetap dipahami pada mereka yang memahami komunikasi nonverbal. Oke, saya kira cukup untuk gambaran tentang komunikasi nonverbal. Saya memang tidak bisa menjelaskan panjang meskipun pakai video ya, karena
keterbatasan waktu juga, kalau terlalu lama itu kalian juga enak. Ini hanya mengganti saja kalau apa ya, secara yang mereka secara auditori bisa mendengarkan. Kalau penjelasannya lebih detail, saya lebih suka menjelaskan ketika kita bertemu. Untuk itu pasti ada banyak hal yang pengen didiskusikan, kita bisa berdiskusi di Google Classroom. Kalau Google Classroom nanti tidak bisa memfasilitasi juga untuk dipahami, kita bisa membuka Google Meet atau Zoom ya. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan saya tentang komunikasi nonverbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.